pindah rumah. Dia minta saya hadir pada saat dia pindah rumah tadi ini. Habis isya, jadi salat isya bersama, kemudian langsung acara sambutan gubernur, sambutan wali kota, terus ada ceramah. Dia minta untuk menghadiri acara pindah rumah, makanya saya tidak bisa hadir di sini. Mohon maaf, tapi ada ustadz-ustadz yang hadir. Yang kedua, ada dua hal. Kita sudah baca arwah jamaah. Orang-orang yang di kuburan, mereka bergembira sekali kalau masuk bulan Sya'ban, masuk ke Ramadan, karena mereka semuanya diingat oleh orang-orang yang hidup. Suatu ketika Rasulullah SAW lewat di suatu pemakaman, dilihat oleh Nabi orang tua yang ada di makam itu. Karena sekarang itu belum ada surga, belum ada neraka. Semua orang di alam barzakh, semua orang di alam kubur. Belum ada surga. Surga neraka itu adanya nanti setelah hari kiamat. Baru akan ditetapkan yang ini masuk surga, yang ini masuk neraka. Itu hari kiamat. Makanya kalau orang sudah meninggal itu, mereka selalu minta kapan hari kiamat, supaya ada keputusan hukuman. Tapi kita yang hidup minta jangan hari kiamat. Bertentangan doa itu orang hidup sama yang mati itu. Orang yang hidup bilang jangan dulu hari kiamat, tapi mereka yang sudah meninggal minta apa hari kiamat. Jadi waktu itu Rasulullah lewat, orang itu tersiksa. Nabi Muhammad itu orang yang bisa berdialog dengan orang dalam kuburan. Beliau tanya, kamu ada anak? Ada. Di mana anakmu? Ditunjukkan alamatnya. Pulang dari situ Nabi terus lihat, ketemu anaknya. Dia bilang, aku lewat kuburan, lewat makamnya orang tuamu, mereka tersiksa, dia tersiksa karena kau tidak pernah ingat orang tuamu. Mulai hari ini doakan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbani shaghira, doakan. Yang dia doakan, terus begitu lewat Nabi Muhammad lewat, orang itu tidak lagi tersiksa karena doa dari orang tuanya, dari anak-anaknya. Itulah yang disebutkan Nabi Idamah tabnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Kalau sudah mati anak Adam, putus semua amalnya kecuali tiga. Pertama yang disebutkan waladun sholih, anak yang saleh itu membuat meringankan kepada kedua orang tuanya. Bahkan ada dalam saat kita orang katakan dhaif, tapi ada para ulama yang percaya. Jadi roh-roh yang telah mendahului itu malam Jumat mereka datang. Mereka datang ke tempat, ke rumah mereka itu. Orang di situ dia teriak di depan itu, dia bilang, hei orang di rumah, minta sumbangan biar cuma Al-Fatihah. Dia bilang, minta doakan Al-Fatihah. Orang di rumah tidak dengar, apalagi mereka sedang karaoke malam Jumat. Nah, kedengaran itu orang, biar cuma Al-Fatihah. Tidak ada yang baca Al-Fatihah. Pulang mereka itu, roh-roh itu pulang, dijunjungnya kedua tangannya. Dia junjung tangannya begini. Dia pulang. Bahwa dia bilang, rupanya kalian sudah lupa sama kita. Rupanya kamu sudah lupa sama kita. Mudah ada saatnya nanti kamu sama seperti kami juga. Nah, ingat. Makanya kalau malam Jumat itu kita dianjurkan untuk doakan kepada mereka yang telah mendahului. Rabbighfir lana wali walidina. Kalau wali walidaina itu kedua orang tua. Wali walidaina itu kedua orang tua. Tapi kalau wali walidina, bapak, kakeknya kakek, terus kata termasuk dia. Ada yang mengatakan orang sudah mati itu tidak ada hubungan dengan orang hidup. Mana ada hubungan orang mati dengan orang hidup? Kalau Bapak Ibu pernah baca sejarah Isra Mi'raj, ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj pulang dari Hadratullah menerima kewajiban salat, ketemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Nabi Musa tanya, Muhammad, apa oleh-oleh kau bawa dari Allah?
Dia bilang saya disuruh salat bersama umat. Berapa kali? 50 kali dia bilang itu. Oh Allah, 50 kali. Bayangkan kalau 50 kali kita sembahyang itu satu hari 50 kali. Bukan main kesian. Tukang azannya yang repot. 50 kali. Ada proyek bagus. Gajinya 10 juta di Masjid Nurul Yakin. 10 juta satu bulan. Apa dikerja? Cuma azan aja. Wih bagusnya. Berapa kali? 50 kali sehari. Berhenti Jo. Belum lagi tidur. Azan. Begitu azan. Ya Allah, satu bulan kerja tinggal begini, tinggal tulang sama kulit. 50 kali azan. Untung ada Nabi Musa. Nabi Musa bilang, aku punya umat besar tidak bisa, apalagi kau punya umat kecil-kecil, pemalas lagi. Kau mintalah supaya dikurangi. Balik, tinggal 5. Hikmah apa yang kita bisa ambil? Siapa bilang orang mati tidak bisa nolong orang hidup? Nabi Musa itu sudah mati, Nabi Muhammad masih hidup. Kalau tidak ada orang mati, 50 kali kau sembahyang. Nabi Musa yang sudah mati menolong orang hidup. Nabi Muhammad waktu itu hidup Mi'raj. Ya Allah, kan orang bilang orang mati tidak ada hubungannya. Itu Nabi Musa membantu. Kalau tidak 50 kali kau sembahyang. Oh Allah, subhanallah. Itu kan doa. Ada yang bilang doa supaya orang mati tidak nyampe. Tunggu dulu, Nabi ngajar. Kalau ada orang meninggal, setelah selesai dikafankan, dimandikan, dikafankan, disalatkan. Salat itu 4 kali takbir. 4 kali takbir, bukan 4 rakaat. Ada orang sembahyang mati 4 rakaat. Setelah ditanya kenapa 4 rakaat, ini yang meninggal kepala desa di mana? 4 kali takbir. Takbir yang pertama baca Al-Fatihah, tidak pakai kabiran. Allahu Akbar kabir itu tidak pakai itu. Allahumma baik itu tidak pakai itu. Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Takbir yang kedua salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu boleh balik salat jenazah, cuma di sini tidak pernah saya lihat. Takbir yang ketiga doa untuk orang mati. Kalau dia perempuan, Allahumma gfirlaha warhamha wa afiha wa afu. Ya Allah ampuni dosanya, beri rahmat dia, ya kan? Ampun dosanya. Sekarang pertanyaannya, kalau orang bilang tidak ada gunanya doa orang hidup kepada orang mati, lalu kenapa Nabi ajar kita takbir yang ketiga itu Allahumma gfirlahu warhamhu, ya Allah ampuni dosanya, beri rahmat dia? Kok tidak ada gunanya? Kenapa Nabi ajar begitu kita? Ya kan? Berarti ada gunanya. Ada gunanya. Orang meninggal itu, orang di kuburan itu mendengar. Makanya Nabi mengajar kita kalau kita masuk di kuburan doa apa? Salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lahikun wa nahnu lakum tabaun. Dia bilang, Assalamualaikum hai orang di kuburan, kalian sudah duluan dan kami nanti nyusul. Cuma orang bilang nyusul di kuburan tidak berani. Berani kau bilang kamu duluan kami nyusul? Oh tidak berani. Paling assalamualaikum ya sudahlah, jangan bilang menyusul. Tapi itu ajaran Nabi itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur antum lahiqun wa nahnu lakum tabaun. Assalamualaikum hai orang di kuburan, kalian sudah duluan. Wa nahnu lakum tabaun, dan kami kepada kamu nanti kami ikut. Nanti kami akan ikut sama kamu, sama begini juga kuburan. Pertanyaannya, kalau dia tidak mendengar, kenapa disuruh salam? Berarti mendengar. Nabi kok masa Nabi suruh salam kalau tidak mendengar? Berarti mendengar. Oh Allah. Makanya kalau di Mekah itu orang masuk di kuburan sandalnya dibuka kan untuk kuburan baki itu, karena derap langkah orang lewat itu mengganggu orang di kuburan. Wallah, makanya kalau orang kita kan begituan dikuburkan dia talqin. Apa dia bilang? Kalau datang kepadamu 2 orang, apa idza da'akal malakani muwakkalani, kalau datang 2 orang malaikat kemudian datang, jangan kau takut. Layak zian, jangan kalian takut, jangan kamu gentar, sebab dia makhluk Tuhan sama seperti kalian juga. Kalau dia tanya siapa Tuhanmu, bilang Allah.
Siapa nabimu? Bilang Nabi Muhammad. Apa agamamu? Bilang Islam. Begitu dia ditanya. Ada bocoran dikasih oleh Nabi. Nanti kalau kau di kuburan tanya siapa Tuhanmu? Bilang Allah. Siapa nabimu? Bilang Nabi Muhammad. Itu jawabannya bukan cuma dihafal. Loh, kalau tidak pernah sembahyang, nanti dihafal. Mana bisa kau jawab kalau kau tidak sembahyang? Tidak bisa itu. Jadi itu bocorannya yang dikasih tahu. Jadi hadirin sekalian, bulan Sya'ban itu roh-roh semuanya gembira karena mereka diingat oleh keluarganya. Mereka diingat oleh keluarganya. Saya di belakang rumah di Aile itu kuburan, naik ke belakang. Orang dari Malaysia datang. Pakcik dari mana? Dari Tawau. Dia datang dari Tawau hanya untuk melihat kuburan bapaknya aja. Besok dia pulang. Kemain itu mereka ya. Kita yang jauh doakan supaya mereka diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mereka supaya mereka diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bilang tidak ada gunanya. Jangan bilang tidak ada gunanya. Kata Nabi, kalau sudah mati anak Adam, maka yang berguna itu waladun sholih, anak yang soleh yang selalu mendoakan dia. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli. Doakan di waktu sujud muter akhir. Rabbi firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Tiap sujud selesai salat waktu sujud sebelum bangun, Rabbi firli wali walidayya. Doakan mereka supaya kita punya hidup diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, inilah sedikit tausiah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini, saya lihat banyak sekali nama-nama yang ditulis untuk dikirimkan Al-Fatihah. Bukan main, orang-orang yang telah kita lupakan kita sebutkan malam ini. Mudah-mudahan semuanya berkah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah dan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.